Oke, selamat sore. Kita lanjut masih di materi sistem pertidaksamaan linier ya. Sudah ada yang memberikan foto PR-nya. Bentar, mana share screen? Oh, ini. Oke. Nah, oke, sudah muncul. Kita mulai aja. Nomor 15 ini ya, yang pertama ya. Iya, Kak. Oke, daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 3x tambah 4y kurang dari 12. Oke, kita cari garisnya dulu yang mana ya. Untuk yang 3x plus 4y 12 ini ya seperti biasa. 3x tambah 4y dibikin sama dengan dulu 12, lalu dicoba kalau x-nya 0, y-nya berapa gitu ya. Kalau y-nya 0, x-nya berapa. Kalau x-nya 0 di sini berarti jadinya 4y sama dengan 12, berarti y-nya 12 dibagi 4, yaitu 3. Berarti koordinat 0,3. Berarti ini ya, ini adalah 0,3. Lalu satunya, jika y-nya yang 0, berarti 3x sama dengan 12, berarti x-nya 4. Oke, berarti 4,0. Berarti ini adalah garisnya ya, yang pertama. Nah, ini 0,3 dengan 4,0. Kalau kurang dari sama dengan garisnya lurus, tidak putus-putus, dan daerah arsirannya berada di bawahnya ya, berada di bawahnya atau di kirinya. Atau bisa cek pakai 0,0 ya. Boleh diuji pakai 0,0, nggak kelihatan. Bisa diuji pakai 0,0 ya, disubstitusi ke dalamnya sini. Berarti 3 kali 0 ditambah 4 kali 0 itu hasilnya 0. Apakah 0 itu kurang dari 12? Iya. Berarti 0 itu berada di daerah arsirannya. Berarti benar ya, arsirannya berada di bawahnya. Berarti ini ini opsi jawabannya mana aja? Bentar. Oh ya udah, kita gambar sendiri aja berarti ya. Kita gambar sendiri aja. Ternyata saya kira ini ada opsi yang lain. Kita gambar aja. Nah, oke. Ini Y, ini X, ini 0. Berarti titik yang pertama 0,3 dengan 4,0. Oke, kira-kira aja lah. Ya, ini 4. Ini berapa tadi? 3. Lalu karena kurang dari berarti arsirannya yang bawah ya. Berarti ini arsirannya nanti ke arah bawahnya sana. Oke, berikutnya garis kedua. Garis kedua yaitu 2x tambah y lebih dari sama dengan 4. Kita bikin seperti biasa, sama dengan dulu. 2x tambah y sama dengan 4. Kalau x-nya 0, y-nya berapa? Gitu ya. Kalau x-nya 0 berarti y-nya 4. Iya benar. Kalau y-nya yang 0 berarti 2x sama dengan 4, berarti x-nya 2. Berarti koordinatnya 0,4 dan 2,0. 2,0 separuhnya 4 ya di sini. 0,4 sedikit di atasnya 3 di sini. Ya, kira-kira aja. Ini anggap lurus lah ya. Lebih dari itu adalah di atasnya ya arsirannya ya. Atau kalau mau menguji ya boleh pakai uji titik 0,0 seperti biasa. Mana pointer? Oke, kalau diuji pakai 0,0 bisa disubstitusi ke mana sih? Nah, di sini berarti 2 kali 0 ditambah 0 itu hasilnya 0 ya. Apakah dia itu lebih dari 4? Tidak ya.
Nah, artinya 0,0 tidak diarsir. Berarti betul daerah arsirannya adalah yang di atasnya garis biru ini. Nah, berarti arsirannya yang di sana. Oke. Lalu berikutnya ada X positif, Y positif. X positif itu berarti daerahnya adalah yang, bentar saya kasih warna beda aja. X positif berarti sama dengan sumbu X positif ya, berarti daerahnya adalah di sebelah kanannya sumbu Y. Sedangkan kalau Y positif itu berarti di atasnya sumbu X gitu. Atau di kuadran 1 lah gampangannya ya, X positif Y positif itu. Berarti daerah arsirannya yang di kuadran 1 di bawah garis merah di atas garis biru ya, berarti yang ini nih. Ya ini ya. Nah ini berarti. Ya kebetulan ini ya opsi jawabannya ya. Yang ini ya berarti. Oke, kebetulan ada di opsi A, soalnya nggak ada opsi B, C, D, E-nya soalnya. Oke, itu ya sudah betul. Terus mana lagi? Ini nomor berapa? Yang dilingkari aja kah? Iya, Kak. 17 nggak pakai berarti? 17. Enggak. Enggak. Oke, berarti 18 ya. Oke. Daerah yang diarsip pada gambar berikut adalah yang benar penyelesaian sistem ketidaksamaan. Oh, ada gambarnya, disuruh nyari sistemnya. Oke, ntar saya potong aja di situ. Baru bawahnya saya. Nah, oke. Wow. Oke, berarti ini ada 1, 2, 3, ada 3 garis ya. Oke, berarti yang pertama kita lihat yang gampang, yang garis tegak ini. Ya, ini garis pertama. Garis tegak berada di sumbu X yang berangka 2. Berarti itu garisnya adalah X sama dengan 2. Gitu. Ya, berikutnya, daerah arsirannya kan ini nih. Arsirannya kan ini. Nah, karena arsirannya di sebelah kiri, maka atau jadi kurang dari ya penulisan sistem ketidaksamaannya atau penulisan ketidaksamaannya X kurang dari sama dengan 2. Oke, beres. Sekarang yang kedua yaitu garis yang ini. Nah, di sini ada, kita lihat di sumbu Y-nya ada angka 3, berarti ya seperti biasa kemarin. Nah, lihat di garis sumbu Y ada angka berapa di situ? 3. Justru pasangkan dengan X, lalu ditambah, lihat pasangannya yang di sumbu X ada angka 6. Nah, justru pasangkan dengan Y sama dengan hasil kalinya, 3 kali 6, yaitu 18. Bisa disederhanakan dibagi 3 ya, berarti X, ya ditambah 2Y sama dengan 6. Nah, karena di sini arsirannya berada di atasnya, ya di sini kan garis, terus arsirannya berada di atasnya. Jadi, lebih dari ya. X tambah 2Y lebih dari sama dengan 6. Ini lebih dari sama dengan semua ya nanti ya, karena garisnya lurus, tidak putus-putus. Terus di sini bisa diperkuat kalau mau cek pakai uji pakai 0,0 ya nggak apa-apa. Misalkan uji 0,0 ke dalam sini. 0 ditambah 2 kali 0 dengan 6 itu hubungannya gimana? Berarti ini 0 dengan 6.
0 itu kurang dari 6 kan ya. Nah, tapi di sana dia nggak diarsir. Berarti berlawanan arah seperti itu. Maka benar jadinya adalah seperti ini. Itu ya, kalau yang diarsir atasnya garis miring ini berarti kan 0,0 kan tidak berada di daerahnya. Berarti harus berlawanan tandanya. Atau boleh juga pakai uji titik yang berada di atasnya garis. Nah, contohnya uji berapa yang di atasnya ini ya? 10,10 gitulah ya sekalian ya. 10,10. Nah, ini kan pasti titiknya di atasnya garis miring ini. Kalau kita coba kan berarti 10 ditambah 2 kali 10. Kalau dengan 6 itu gimana? Kalau dihitung berarti 20 tambah 10, 30. Lebih dari 6. Oke, gitu. Oke, lanjut yang garis ketiga. Yang garis 3 yang ini sama caranya. Lihat sumbu Y, ada angka berapa yang dipotong dia? 2 ya. Berarti 2X ditambah pasangannya di sumbu X-nya ada -3. Ada -3. Ya udah tulis saja -3 Y sama dengan hasil kalinya. 2 kali -3 -6. Kita sederhanakan. 2X min 3Y sama dengan -6. Nah, lalu arsirannya berada di bawah garis. Kalau di bawah garisnya ini jelas 0,0 masuk ya di arsirannya ya. 0,0 kan di sini, dia di bawahnya garis, arsirannya di bawahnya garis. Sudah berarti pakai uji 0,0 nanti hasilnya harus benar. Harus benar nanti. Berarti 2 kali 0 dikurangi 3 kali 0 ini nanti harus bernilai benar. 0 min 0, 0. 0 dengan min 6 lebih besar 0 ya. Nah, berarti tandanya seperti ini. Jadi 2X min 3Y lebih dari sama dengan -6. Oke, sudah dapat 3 pertidaksamaan. 1, 2, 3. X kurang dari 2, X plus 2Y lebih dari 6, X kurang dari 2, X plus 3. Oh, jadi nggak sederhanakan ya? Ya udah, coba tadi. 3X plus 6Y lebih dari 18. Yang lebih dari. Ini benar, yang lebih dari ini benar, ini kurang dari salah, ini kurang dari salah. Lalu yang satunya tadi 2X min 3Y. 2X min 3Y. Oh, dibalik ya dia ya. Balik. Kalau misalkan ini nggak ada jawabannya, bisa dikalikan min 1. Atau dikalikan -1. Jadinya min 2X plus 3Y. Gitu ya. Min 2X plus 3Y. Kalau dikalikan tanda negatif, berarti tanda pertidaksamaan juga dibalik. Ini. Atau boleh ditulis 3Y min 2X kurang dari sama dengan 6. 3Y min 2X kurang dari 6. 3Y min 2X kurang dari 6. Oke, ini ya. Berarti yang A ini salah. Salah. Nah, gitu. Oke. Lanjut. Nomor 19 ini memodelkan aja. Oke, bisa ini harusnya. 19. Untuk membuat barang A diperlukan 8 jam mesin 1 dan 6 jam mesin 2. Sedangkan barang B memerlukan 4 jam mesin 1 dan 10 jam mesin 2. Setiap hari mesin tersebut bekerja tak lebih dari
20 jam. Oke, berarti jika setiap hari dibuat X buah barang A dan Y buah barang B, X buah barang A barang B berarti, oh berarti AB-nya, sebentar, sebentar saya tulis di sini ya. Berarti yang jadi XY-nya kan A dan B ya. Berarti gini, ini A, B, lalu ada mesin 1, mesin 2. Mesin 1, mesin 2. Oke, kita coba ya. Kalau salah berarti ya kebalik ininya. Untuk membuat barang A diperlukan 8 jam mesin 1, 8 jam mesin 1, dan 6 jam mesin 2. Barang B memerlukan 4 jam mesin 1 dan 10 jam mesin 2. Setiap hari masing-masing mesin tersebut bekerja. Oke, benar ya. Ini batasnya, yaitu 20 jam. Masing-masing mesinnya 20 jam. Oke, benar. Soalnya enak di sini sudah ada info ini loh. Ada XA, ya X itu melambangkan A, Y itu melambangkan B, berarti bisa kita bikin di sini ya. A itu adalah X-nya, B itu adalah Y-nya. Nah, dia jadi kolom ya. Enaknya gitu. Kalau nggak diketahui kita harus nebak-nebak nih mana yang jadi kolom, yang mana yang jadi baris gitu. Nah, udah berarti tinggal ngasih tanda tambah aja ini. Berarti ini 8X ya. 8X, ini 4Y, ini juga. Lalu batasnya itu tidak lebih dari. Di situ ada kata tidak lebih dari. Berarti tandanya adalah kurang dari, sama dengan. Gitu. Berarti ya udah. Kita coba tuliskan 8X tambah 4Y kurang dari sama dengan 20. Kalau disederhanakan dibagi 4 berarti 2X ditambah Y kurang dari sama dengan 5. Berikutnya 6X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 20 bisa disederhanakan dibagi 2. 3X tambah 5Y kurang dari sama dengan 10. Kalau model soal cerita ini jelas X dan Y-nya positif ya, karena nggak mungkin banyaknya barang itu negatif. Oke, 2X plus Y kurang, bagi 4 kan tadi? Iya benar. 2X plus 3Y, salah ini. 2X plus Y kurang dari 5, benar. 5X plus 3Y, salah. 2X plus Y kurang dari 5. 3X salah. 2X plus Y kurang dari 5. 3X tambah 5Y kurang dari 10. X positif, Y positif. Oke, benar ya ini ya. 2X tambah Y. Ya, ini yang D. Nah, gitu. Ini tadi saya sederhanakan. Oke. 20 sama caranya maksudnya. Kita bikin tabel dulu, kita harus tahu mana yang jadi kolom, mana yang jadi baris. Biasanya ada info X-nya apa, Y-nya apa. Nah ini. Banyak kue A adalah X, banyak kue B adalah Y. Berarti kita bikin ini nomor 20. Ini kue A, ini kue B. Ini batas. Terus yang jadi baris tadi apa? Dua macam kue, jenis A, gula, tepung, mentega. Oke, ada gula, tepung, mentega.
Nah, kita isi masing-masing. Kue jenis A memerlukan 50 gram gula, 150 gram tepung, 50 gram mentega. Kue B 100 gula, 100 tepung, dan 50 mentega. Bahan yang tersedia yaitu 4 kilogram gula. Nah, di sini satuannya disamakan ya. Ini kan 4 kilogram dijadikan gram berarti nambah 0,3 ya. Berarti 4.000. Berarti 4.000 gram gula, 6 kilogram berarti 6.000 gram tepung, dan 3 kilo berarti 3.000. Nah, bahan yang tersedia, berarti yang tersedia sebanyak ini, nggak mungkin lebih dari ini. Berarti tandanya nanti adalah kurang dari sama dengan semuanya. Ya, ini tandanya jelas ditambah. A itu tadi sudah diketahui adalah sebagai X-nya, B itu sebagai Y. Ya udah, kita susun. Jadi, langsung sederhanakan ya, nolnya saya hilangi ya. Atau ya, saya hilangi satu dulu aja. 5X tambah 10Y kurang dari 400. Kalau disederhanakan dibagi 5 berarti 1X ditambah 2Y bagi 5. 40 bagi 5, 80. Oke. Yang baris kedua, nolnya saya hilangi dulu, berarti 15X ditambah 10Y kurang dari sama dengan 600. Ini bisa dibagi 5 juga ya. Berarti 3X ditambah 2Y, 60 bagi 5 itu 12. 0. Nah, baris terakhir 50, 50. Ini nolnya saya hilangi dulu. Berarti 5X tambah 5Y kurang dari nolnya saya hilangi 1 jadi 300. Dibagi 5 berarti 1X ditambah 1Y, 30 bagi 5, 60. Nah, kalau soal cerita gini apalagi banyaknya bahan berarti X dan Y-nya nggak mungkin negatif ya. Berarti X-nya positif atau lebih dari sama dengan 0, Y-nya pun juga seperti itu. Oke. Beres. Kita tinggal mencari yang sesuai. X tambah 2Y kurang dari 80. 3X plus 2Y kurang dari 120. X plus Y kurang dari 60. Ya udah ini yang pertama ini ya. X tambah 2 ini salah. 2X salah. Benar ya, 2X ini salah. Ini salah ya, karena bukan sama dengan di sini ya. Nah, benar yang A ya, yang tandanya kurang dari sama dengan semua. Oke, seperti itu. Berikutnya, oh udah habis. Ada lagi kah atau cuma ini? Udah, Kak, cuma itu. Oke, kalau gitu saya tambahi soal yang semacam itu ya. Saya ambil dari buku paket. Atau di sekolahmu dipinjemi buku paket enggak dari sekolahnya? Ada sih, Kak. Ada. Nah, itu kadang dibahas nggak di sekolah buku paketnya? Atau ngerjakan soal dari situ nggak? Kadang ngerjain. Kadang, oke. Soalnya ada juga soal dari situ. Kayaknya kita belum pernah bahas dari kemarin-kemarin. Ya, kita coba bahas saja tuh. Latihan 5.2. Ada berapa nomor? 4. Oke, kita coba. Saya kopas dulu. Hmm, saya taruh di bawahnya. Hmm.
buku paket halaman 140 kalau nggak salah tadi. Bentar saya cek. Ah ya betul. Oke. Nomor 1. Bonar memiliki 2 pekerjaan paruh waktu. Untuk mengantar barang, Bonar dibayar 15.000 per jam. Untuk mencuci piring dibayar 9.000 per jam. Dia tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Bonar butuh uang 120.000. Berapa jam dia harus bekerja untuk masing-masing? Oke. Tuliskan model matematikanya. Oke. Yang pertama, misalkan dulu ya. X-nya harus tahu dulu X misalkan apa gitu. Misalkan X itu adalah banyak jam ya. Banyak jam dia mengantar barang. Banyak jam antar barang gitu aja. Sedangkan Y-nya adalah banyak jam apa tadi ngapain satunya mencuci piring. Cuci piring harus diberi permisalan gini ya, enggak langsung X plus Y gitu, enggak boleh karena harus jelas X-nya menyatakan apa. Nah, kalau sudah gini baru bisa kita bikin sistemnya atau modelnya. Untuk mengantar barang, Bonar dibayar ini. Oke, dia tidak dapat bekerja lebih dari 10 jam. Oke, ini info pertama ya. Tidak lebih dari 10 jam. Berarti antar barang dan cuci piring nggak boleh lebih dari 10 jam. Berarti X ditambah Y tidak lebih dari tandanya adalah kurang dari sama dengan 10. Oke. Nah, kalimat yang kedua didapat dari uangnya ini. Nah, 15.000, 9.000 sama 120.000. Gimana nyusunnya? Ya ditambahkan aja. Yaitu 15.000. Ribunya saya hilangi ya. 15.000 X. Mengantar barang tadi 15.000 kan ya. 15.000 X ditambah 9.000 Y. Dia butuh uang sebesar ini. Honor membutuhkan uang sebesar 120.000. Berarti bukan kurang dari ya, tapi lebih dari gini. Lebih dari sama dengan 120.000 gitu ya. Karena dia butuh uang minimal sebesar ini kan. Nah, dia harus dapat sebesar ini. Minimal itu boleh kan bisa aja dapatnya lebih dari itu. Nah, tandanya seperti ini. Jadi kalau disederhanakan, ini bisa sederhanakan ya. Berarti jadi berapa tuh? Dibagi 3 ya. Bagi 3 berarti jadi 5X ditambah 3Y lebih dari 40. Nah, terus X dan Y-nya positif ya. X-nya positif, Y-nya positif. Jadi sistemnya ini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, ini adalah model matematikanya. Gitu. Pertanyaan yang B. Apakah model matematika tersebut merupakan sistem pertidaksamaan linier? Iya dong. Iya, kenapa? Karena terdiri dari beberapa pertidaksamaan dengan variabel X dan Y, variabel X berpangkat 1. Karena terdiri dari
beberapa pertidaksamaan dengan variabel X berpangkat 1. Ya, linear itu variabel X-nya pangkat 1. Kalau ada kuadrat, berarti nanti variabel X-nya berpangkat 2. Seperti itu. Variabel X berpangkat 1. Nah, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 pertidaksamaan, terus variabel X-nya pangkatnya 1. Makanya disebut sistem pertidaksamaan linier. Berikutnya gambar grafiknya. Oke, kita coba gambar. Oke, X plus Y kurang dari 10 itu langsung aja. Kalau koefisiennya masing-masing 1 ya langsung 10 dengan 10 gitu ya. Kira-kira lah segini. Ini 10, ini 10. Kalau kurang dari arsirannya berarti di bawah gitu ya. Oke, berikutnya 5X plus 3Y. Nah, ini harus ngecek dulu nih. Cek dulu lah. Kalau XY, kalau X-nya 0 berarti 3Y sama dengan 40, berarti Y-nya 40 per 3. 40 per 3 berapa tuh? 13,33 ya. Kalau Y-nya yang 0 berarti X-nya 8. Oke, 8,0. 8,0 itu kira-kira di sini sama 13, oh di atasnya. Kira-kira aja. Nah, ini adalah 8 di sini. Di sini adalah 40 per 3 atau 13,3 tadi. Kalau lebih dari berarti arsirannya di atas ya, di atasnya garis tuh. Oke, tambahkan grafiknya. Berarti X positif Y positif berarti daerah penyelesaiannya yang kecil ini ya, yang kecil ini. Warna kuning ini daerah penyelesaiannya. Beres. Lalu berikutnya yang D, tentukan koordinat titik potongnya. Titik potong mana ini? Dua garis ini. Oke. Kalau menentukan koordinat titik potong ya dieliminasi ya, yaitu dua garisnya. X plus Y sama dengan 10 dan 5X tambah 3Y sama dengan 40. Oh, belum ada yang sama koefisiennya, berarti harus dikalikan ya. Ini saya kalikan 3 lah yang atas, yang bawah tetap. Berarti yang atas jadi 3X tambah 3Y sama dengan 30. Yang bawah 5X tambah 3Y sama dengan 40. Saya kurangkan. Di sini minus 2X sama dengan minus 10. Berarti X-nya 5. Dimasukkan ke sini berarti 5 tambah Y sama dengan 10. Berarti Y-nya 5. Oke. Jadi titik potongnya adalah 5,5. Itu yang di sini. Yaitu 5,5. Kalau ditanyakannya sekalinya di sini, ya berarti di sini itu tadi berapa? 10,0. Yang di sini ini adalah 8,0.
Kalau misalkan ditanyakan titik potong daerah penyelesaian ya. Nah, ini kan daerah penyelesaian titik potongnya dari titik sudutnya itu. Tuh, 3 titik sudutnya. Terus ada nomor E enggak? Oh, ada ternyata. Tentukan daerah yang memenuhi sistem pijak sama. Oh, udah ya. Udah itu jangan di nomor C tadi. Berarti ini C dan E juga ya. C dan E. Apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dia butuhkan dengan bekerja mengantar barang selama 4 jam? Enggak ya, belum ya. Barang tadi kan X ya, mengantar barang ini kan X. Kalau X-nya 4, 4 itu segini. Nggak bisa ya, karena nggak mencapai daerah penyelesaiannya ya. Itu tidak, tidak. Apakah Bonar bisa mendapatkan uang jika ia bekerja selama 9 jam? Bekerja apa ini? Mengantar barang atau apa ini? Kalau ini kan infonya yang nomor F ini kalau X-nya 4 kan. Bentar. Kalau X-nya 4 jelas nggak bisa ya. Karena kalau dimasukkan di sini 4, berapapun nggak ada daerah penyelesaiannya. Tidak. Nah, kalau yang nomor G, apakah Bonar bisa mendapatkan uang yang dibutuhkan jika bekerja? Bekerja ini keduanya ya berarti ya. Berarti apakah X plus Y sama dengan 9 itu bisa dapat uang? Nah, kalau tadi ekspresinya kurang dari 10 bisa ya. Tapi kalau 54 nggak bisa. Enggak ya, nggak bisa ya. Ada nggak kemungkinannya kalau ini totalnya 9 itu nggak bisa. Oh, bisa, bisa. Kalau 80. Eh, tapi 9 jam ya, bukan nganu ya. 81 bisa sih, 90 juga bisa. Bisa yaitu saat X-nya 9, Y 0. Atau saat X-nya 8, Y-nya 1. Gitu ya kan masih masuk di dalamnya daerah penyelesaiannya. Gitu. Kalau 7 udah nggak masuk ya 72, ya 72. 81 masih masuk sini kan ya. 81 di atasnya masuk, 90 masuk. Kalau 7 udah nggak masuk ya. 72 nggak bisa, nggak masuk dia. Ntar sih 72 saya coba masukkan di sini. 35 ditambah, oh masih masuk. Kita ujikan ke 5x plus 3y itu. Kan tadi sistemnya kan x plus y kurang dari 10 dan 5x plus 3y lebih dari 40. Ya nggak sih? Nah, kalau x plus y-nya 9, berarti kita coba kemungkinannya kalau 90 kan benar ya di sini ya. 90 kan 45, 45 tambah 0 lebih dari 40 benar. 8 di sini 40 ditambah 3, 43 benar. Kalau X-nya 7, Y-nya 2, ini 35 ditambah 6, 41. Masih, oh iya benar ya, benar juga bisa. Nah, nah gitu. Kalau 6, 6 dengan 3.
Nggak bisa ya. Kalau 63 di sini 30 plus 9 di bawahnya 40. Oke, berarti bisa, tapi hanya 3 kemungkinan ini aja. Nah, seperti itu. Itu ya dicek masuk ke dalam sistemnya. Menarik nih soalnya. Oke, kita lanjut coba nomor 2. Saya kopas dulu. Nova membeli pupuk dan tanaman untuk kebunnya. Nova memiliki uang 100.000. Oke, di sini ada dua benda ya, pupuk dan tanaman. Nova memiliki uang sebesar 100.000, kantong pupuk harganya 20, tanaman harganya 10. Setidaknya 5 tanaman. Oke. Berapa banyak tanaman dan pupuk yang dapat dia beli? Berarti misalkan nggak ada ABCDE-nya kan tadi ya? Langsung aja berarti. Misalkan X adalah banyak pupuk dan Y adalah banyak tanaman. Maka sistemnya tadi mana ya? Ini yang uang-uang dulu. Uangnya sebesar 100.000. Setiap kantong pupuk harganya 20.000. Setiap tanaman harganya 10.000. Ya sudah, berarti 20.000 X ditambah 10.000 Y. Uangnya hanya segini ya. Berarti nggak lebih dari 100.000. Nah, atau kalau disederhanakan, jadinya 2X ditambah Y kurang dari 10. Berikutnya, Nova ingin membeli setidaknya 5 tanaman. Setidaknya 5 tanaman. Tanaman tadi Y ya, berarti minimal ya, minimal 5 tanaman. Berarti Y-nya, coret. Berarti Y-nya minimal 5. Nah, gini berarti. Atau satu di sini lah. Y-nya lebih dari sama dengan 5. Udah itu doang ya. Jelas X positif, Y positif ya di sini ya. X-nya positif. Y-nya nggak perlu saya tulis positif karena nggak perlu saya tulis lebih dari 0 karena di sini sudah terwakili lebih dari sama dengan 5. Oke, berarti ini adalah sistemnya. Nah, berikutnya kita gambar. Y, yang pertama dulu, 2X plus Y kurang dari 10. Berarti kalau X-nya 0, ya kalau X-nya 0 berarti Y-nya 10. Kalau Y-nya 0, X-nya 5. Oke, berarti ini merah ya. Benar ya, kalau X-nya 0, Y-nya 10, kalau Y-nya 0, X-nya 5. Oke, benar. Kurang dari berarti arsirannya di bawah. Y lebih dari sama dengan 5. Sumbu Y di sini, 5 itu di sini, kira-kira tengah-tengahnya. Berarti ini garisnya. Ya, ini adalah garis Y sama dengan 5. Kalau lebih dari berarti arsirannya yang di atas. X positif berarti
yang di kanannya sumbu Y. Nah, oke, berarti yang dilewati oleh ketiga arsirannya yaitu di bawah garis merah, di atas garis hijau, di kanan sumbu Y, berarti yang segitiga ini ya. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Kalau kita lihat di situ ada 3 titik ya, yaitu yang pertama adalah 0,10, di sini adalah 0,5, sama yang di sini itu perpotongan dari dua garis ini. Perpotongan, jadi gimana ngitungnya perpotongan ya? Bikin sama dengan dulu. 2x tambah y sama dengan 10, y sama dengan 5. Ya, langsung aja hilangkan. Atau ini masukkan sana. Ini 5, 2x-nya turun. Berarti x-nya adalah 5/2, yaitu 2,5. Berarti di sini titik potongnya adalah 2,5,5. Nah, berarti kalau 5 ya 2,5. Berarti berapa banyak tanaman dan pupuk yang dapat Nova beli? Nah, ada beberapa kemungkinan nih. Bisa, mana pointer saya kok hilang? Nah, ini. Jadi, Nova bisa beli yang Y tadi apa? Tanaman ya? Tanaman saja antara mulai sebanyak 5 sampai 10. Atau kok bisa antara 5 sampai 10? Nah, ini kan di sepanjang garis ini kan nggak apa-apa dia. Ya 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,10. Artinya X-nya 0, pupuknya 0, tanamannya 5 sampai 10 itu boleh. Atau kalau di sini di titik yang garis ini, nah ini kan 1, ini 2 ya, ini tadi kan 2,5 ya. Atau beli 1 pupuk. Kalau 1 pupuk berarti masuk di sini 8 tanaman. Jadi ya, masukkan di sini ya satunya ya. 2 kali 1 sisanya kan 8. Atau beli 2 pupuk 7 tanaman. Kok 7, 6. Kalau 2 pupuk berarti 2 kali 2, 4. 4 ditambah 6. Oke, 6 tanaman. Seperti itu. Ya, dilihat yang bulat-bulat aja di sini ya. Atau mungkin bisa di dalamnya sini juga boleh. Kalau kamu gambarnya di kertas petak malah lebih enak, nanti kelihatan nih bahwa di dalam ini ada titik-titiknya nanti. Nah, banyak ini sebenarnya titik-titiknya, bisa kamu list di situ. Nah, ada banyak, nggak hanya ini aja. Atau beli kalau 1 pupuk 1,5 masih masuk ya. Nah, 1,5 masuk berarti gini aja nulisnya. 1 pupuk dan 5 sampai berapa ya ini ya? Ke 8 ya tadi yang mentoknya ya, 8 tanaman. Ini mentoknya 6.
Gini aja nulisnya. Dan kalau 2 pupuk mulainya dari 5 sampai mentoknya tadi berapa? 6 ya. 6 tanam. Nah, kayaknya ini aja ada yang bulat-bulat nilainya. Ya, ini. Gitu. Agak unik ini penyelesaiannya. Karena modelnya seperti itu. Oke, soal yang berikutnya. Nah, nomor 3. Soal ini nanti di kelas 11 itu ada lagi. Misalkan kalian nanti kelas 11 terpilih jadi salah satu peserta yang ikut tes AKM. Nah, nanti soal-soalnya kayak gini-gini. Ketutupan. Bentar. Budi ini membutuhkan telur ayam dan telur puyuh. Nah, berarti anggap aja banyak telur ayam itu X, banyak telur puyuh Y gitu ya. Langsung aja. Telur ayam harganya 22.000 per kilo. Oke, Budi ini punya uang ini. Karena khawatir telurnya pecah, Budi ini tidak mau membawa lebih dari 6 kg telur. Oke. Kalimat yang pertama, pertidaksamaan pertama yaitu yang uang-uang ini. Ini. Ya. Berarti langsung ribunya saya hilangi ya. Berarti 22X ditambah 30Y. Uangnya cuma ini doang ya, berarti kurang dari sama dengan 150. Terus kalimat kedua, ini tidak lebih dari 6 kg telur keduanya ya, ayam maupun puyuh. Berarti telur ayam maupun telur puyuh nggak lebih dari 6 kilo. Tadi satuannya di atas kilo ya, oh ya sama 6 kilo. Yang atas ini bisa sederhanakan ini ya, bagi 2 bisa itu ya. 11X ditambah 15Y kurang dari 75. Oke, yang bawah X plus Y kurang dari 6. Jelas di sini X dan Y-nya positif. Oke. Ini sistemnya. Pertanyaannya apa tadi? Karena khawatir telurnya pecah, Budi ini tidak mau membawa lebih dari 6 kg. Tidak mau membawa lebih dari 6 kg. Apakah Budi ini dapat membeli 6 kg telur? Ya bisa sih. Coba sih kita bikin gambarnya. Wih, angkanya jelek sekali. Ini 11 sama 75. Oke, kita coba. X plus Y kurang dari 6. Ini berarti 6 dengan 6 ya. Gini aja langsung. Ini 6, ini 6. Kurang dari sama dengan berarti arsirannya ke bawah. Terus yang merah ini kita cek XY-nya. Kalau X-nya 0, Y-nya adalah 5. Kalau Y-nya 0, X-nya adalah 75 dibagi 11 itu berapa sih? 6. 6 ya. 9. Ya 6, sekian ya. Berarti di atasnya sama 0,5. 6, sekian 0. 6, sekian sama 0,5. Bisa sih mepet ya. Inilah. Kurang dari, oke. Di bawahnya juga. Ya sudah, berarti daerah penyelesaiannya yang berada di dalamnya ini, segi 4 ini.
Ini daerah penyelesaiannya. Artinya kalau kamu gambarnya di kertas berpeta ini enak, ini bisa ada, ini tadi berapa, 5 ya. Nah, 4, 3, 2, 1. Nah, bisa, berarti bisa beli Y-nya tadi apa Y? Y itu telur puyuh ya. Oke. Apakah Budi ini dapat membeli 6 kg telur? Dapat. Dapat. Yaitu saat ini juga bisa ya. 6 X yang 6 ini juga bisa ya. Yaitu beli telur ayam. Yaitu saat X-nya atau telur ayamnya 6 saja. Ya, atau ini 5, 1 bisa nggak ya? Masuk nggak ya? Harus dicek di sini juga. Sama kayak nomor sebelumnya tadi, harus dicek di sini. Nah, kalau X-nya 5, Y-nya berapa sampai berapa ini? Kalau X-nya 5 kan 55 ya. Berarti X-nya 5, 55, 75 dikurangi 55 itu 20. Berarti Y-nya 1. Atau kalau X-nya 4, bisa nggak Y-nya 2 ya? Kalau 4, 4, 4. 75 kurangi 4, 4, 3, 1. Bisa Y-nya 2. Nah, kalau 3 bisa ini, kalau 3. Atau X-nya 3, Y-nya 3. Bener nggak sih? 45, 33 tambah 45. Oh, lebih. Udah lebih ya? Nggak bisa ya? 33 tambah 45 kan 78, udah lebih. Oh, berarti nggak bisa. Berarti beli 33 gini. Nah, terus atau saat udah ya, itu aja ya. Saat Y-nya 0, nggak bisa. Y-nya 1, udah gini aja berarti ya kemungkinannya ya. Gini aja berarti. Kalau 1, 4, nggak nyampe 6. Udah, ini berarti kemungkinannya 3 ini. Itu ya, harus dilihat, dicek totalnya harus 6 ya, karena diminta di soal apakah Budi ini dapat beli 6 kilo, harus pas 6 ya. Berarti totalnya itu harus 6, terus apakah memenuhi di sistem ini gitu. Seperti itu. Oke, nomor 4-nya. Wih, panjang. Sebuah UMKM memproduksi 2 jenis sabun cair, yaitu sabun mandi dan sabun cuci tangan. Dari ini bendanya apa? Sabun mandi. Oke, berarti X-nya jelas ya. Sabun mandi dan sabun cuci tangan. Ini banyaknya sabun mandi, X, banyaknya sabun cuci, Y. Untuk setiap liter sabun mandi dalam 1 liter. Oke. Biaya produksi, biaya produksi. Bikin tabel dong berarti. Kita bikin tabel di kanan sini. Yaitu sabun mandi, sabun cuci tangan. Dan ini adalah batasnya. Oke, kriterianya apa aja di situ? Untuk setiap liter sabun mandi dibutuhkan biaya produksi, biaya 15.000.
Biaya produksi sabun cuci tangan 10.000. Selain itu, pabrik juga mengeluarkan biaya tetap. Oh, ini biaya produksi. Terus ada biaya tetap. Biaya tetap sebesar 500.000. Oke, ini ditandai dulu. UMKM memiliki modal sebesar 2.500.000. Berarti modalnya batasnya di sini ya, 2.500.000. Gudang yang ada dapat menampung 150 liter sabun cair. Gudang yang ada dapat menampung berarti sabun mandi sama sabun cuci totalnya adalah 150 liter. Ini adalah daya tampung. Sabun mandi dijual 25.000 per liter dan sabun cuci oke. Harga jualnya 25.000, yang di sini 20.000. Apakah mereka bisa mendapatkan keuntungan dengan harga tersebut? Berikan contoh banyaknya sabun mandi dan sabun cuci masing-masing sehingga pendapatan mereka lebih dari pengeluaran. Oke. Nah, ini sudah masuk program linear ya ini ya. Berarti nyari titik pojoknya nanti. Oke, berarti sini saya sederhanakan ya. 15 ini saya bagi 5 ribuan semua ya. Berarti 3x ditambah 2y ya, ini x, ini y. Ya, ini saya bagi 5.000 ya, benar ya. 15.000 bagi 5.000 3, 10.000 bagi 5.000 2. Ini dibagi 5 berarti 500 doang. Benar ya? Dibagi 5 ya 500. Oke. Daya tampung berarti X ditambah Y kurang dari sama dengan 150 liter. Oke, dari dua sistem ini jelas X-nya positif ya. X-nya positif, Y-nya positif. Kita gambar. Oke, X plus Y kurang dari 150. Langsung aja, kalau kayak gitu berarti sama-sama 150-nya ya. Sama-sama 150, ini juga 150. Lalu yang ini harus kita hitung dulu ini, 3X tambah 2Y ini. Kalau X-nya 0, berarti Y-nya 250. Kalau Y-nya yang 0, berarti X-nya 500 per 3. 500 per 3 itu berapa? 16 koma ya. 16 koma. 160 koma. Berarti di sini sama. Salah. 50 bagi 3. 50 bagi 3 berapa? 16 koma kan ya, 16 berarti 160,0 ya di sini. Terus 0,250. Di atasnya juga dong gini. Oke. Berarti gambarnya kurang lebih seperti ini nanti. Itu. Ini X-nya 160 sekian. Atau 500 per 3 tadi ya. Terus yang di sini tadi 250. Nah,
kurang dari di bawahnya ya. Ini arsirannya di bawahnya. Ini arsirannya juga di bawahnya. Bentar, ada yang ganjal. Biaya tetap tadi dimasukkan di mana ya? Pabrik makan. Oh, untuk anu ya, biaya produksi ya. Berarti modalnya ini. Biaya tetapnya ini saat memproduksi berapa ya? Sekali produksi berarti dikurangi dulu kah ini? Apakah ini dikurangi dulu baru dibuat untuk produksi? Bentar. Modalnya segitu, produksi itu biaya tetapnya ini sekali apa ya? Biaya tetapnya ini dimasukkan di mananya? Apakah dikurangi dulu? Kalau dikurangi dulu berarti jadinya 2 juta di sini. 2 juta berarti kalau dibagi 5 400. 400 bentar. Itu betul kok, 500-nya enggak dikurangkan, tapi nanti buat ngitung waktu cari keuntungan. Oke. Oke, sementara betul. Kita gambarkan dulu, ribet ya ini ya. Berarti kalau nah, berarti ini daerah penyelesaiannya ya hanya yang di bawahnya garis hitam ya. Yang di sini ini berarti. Nah, lalu harga jualnya 25.000, 20.000. Apakah bisa mendapatkan keuntungan? Berarti kalau kita bikin pertidaksamaannya 25.000 X ditambah 20.000 Y. Apakah nanti dia lebih dari berapa tadi biaya produksinya? 15 sama 10.000. 15, 10.000 sama biaya produksinya tadi ya 500 biaya tetap sorry. Nah, gini. Ini kayaknya yang perlu digambar lagi. Ya, ini tentang harga jualnya. Kalau pakai harga jual segini, apakah dia untung bila biaya tetapnya tadi sebesar ini? Oke, kalau kita kurangkan jadi berapa ini? Kita geser ya. 25.000 dikurangi 15.000 kan 10.000. 20 dikurangi 10, 10.000. Ini 500.000. Sederhanakan berarti X plus Y lebih dari 500. Loh. Salah. 50. Nolnya hilang 4 ya. Nolnya hilang 4, berarti ini 50. Berarti gini. 50 di atasnya.
Oke, gitu berarti ya daerahnya ya. Bisa ya. Bisa, contohnya bisa dapat untung contohnya ya pilih aja titik di antara daerah arsiran ini ya. Misalkan 50,0 atau 0,50, 150,0, 0,150 gitu. Bisa, misal saat di titik-titik pojoknya ini aja yang dipilih ya. 1, 2, 3, 4 juga boleh atau diantaranya di sini misalkan di sini 100 itu kan juga masih memenuhi itu. Kan ada banyak ya titik-titik di dalam sini juga. Tapi yang paling enak dilihat kan yang pojok-pojok ya, yaitu saat X-nya 50, Y-nya 0, atau saat X-nya 150, Y-nya 0, atau saat X-nya 0, Y-nya 50, atau saat X-nya 0, Y-nya 150. Itu aja cukup. Nah, kan tadi disuruh ngambil beberapa contoh aja kan. Berapa contoh banyak sabun mandi dan sabun cuci masing-masing. Tuh, atau kalau mau nggak ada nolnya boleh pilih yang 50 dengan 50 kan juga nggak apa-apa ya. Atau X-nya 50, Y-nya juga 50 kan juga masih memenuhi itu. Nah, tuh. Yang penting X dan Y yang kita pilih memenuhi ketiga persamaan, memenuhi ketiga pertidaksamaan ini. Ini tadi juga masuk ya berarti ya. Yang hijau ini tadi juga masuk di sini berarti. X plus Y lebih dari 50. Tuh. Ribet ya yang nomor 4. Ribet. Oke. Udah habis kayaknya. Ya udah habis soal di buku paketnya. Udah beres. Nah kira-kira seperti itu ya soal sistem pertidaksamaan linier. Ya nanti kebanyakan sih soalnya soal cerita. Nah, itu jadi caranya seperti itu. Bikin misalkan dulu X-nya apa, Y-nya apa, lalu modelkan, lalu digambar seperti itu. Nah, oke. Oke ya, itu dulu untuk hari ini. Ini nanti segera saya share PDF-nya dan juga recording videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada yang mau ditanyakan silakan japri nggak apa-apa ya atau di grup. Tuh, terima kasih sudah join. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Masih, Kak. Yuk.